9002 dari ekstensi biologi, prodi pendidikan biologi. Halo, assalamualaikum. Saya Eniko Indonesia Malau, NPM 2018 41500, kelas X7A dari prodi pendidikan biologi. Terima kasih. Waktunya Bu, kami dari mahasiswa Unira semester 7 ini mau melakukan wawancara kepada Ibu mengenai teori evolusi ya Bu. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zadila Ibu dari nama saya Indonesia Malau. Maaf dengan Ibu. Saya Anita, Ketua PKBM 12. Terima kasih ya Bu sebelumnya untuk waktunya. Saya sudah mulai bisa waktu wawancara Bu. Bisa silakan. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengetahui tentang teori evolusi? Ya, teori evolusi itu tentang asal usul perubahan terhadap perkembangan manusia dan sebelumnya ya. Iya. Ya. Evolusi itu perubahan ya Bu ya? Iya. Oke, berarti yang kedua, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck Darwin dari seleksi alam? Lamarck Darwin itu beliau sebagai penggagas suatu teori evolusi kehidupan ya. Iya. Itu lalu kalau Darwin itu dia penemu teori evolusi tersebut sendiri. Itu. Baik. Selanjutnya, apakah ada keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Menurut Ibu bagaimana? Keuntungannya ada, menurut saya itu penting banget untuk perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri ya, khususnya di bidang biologi, misalnya di bidang teknologi dan evolusi asal usul manusia. Secara ilmiah sih, menurut saya menguntungkan. Terus berikutnya, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba ya Bu? Manusia purba itu manusia pada zaman prasejarah ya, Prasaran dan semisal. Apakah Ibu percaya tentang teori evolusi ini? Kalau teori evolusi secara ilmiah saya percaya, tetapi yang kita dengar dari waktu saya kecil ya saya belajar itu kan penemunya hanya Darwin ya. Sedangkan beliau mengungkapkan bahwa asal usul manusia itu dari teorinya itu dari kerak. Tapi saya pendapat dari teori Darwin itu saya kurang sepemahaman karena saya sebagai muslim itu tidak bertentangan dengan teori asal usul manusia itu sendiri. Tapi kalau tentang evolusi sendiri itu bermanfaat atau enggak, atau berguna atau tidak, ya bagi saya berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam. Itu. Lanjut ya Bu, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi ya Bu? Kalau adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup ya terhadap lingkungan hidupnya. Entah itu makhluk hidup kan ada tumbuhan, hewan ataupun manusia itu sendiri. Kalau mutasi itu perpindahan. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan untuk Iya, silakan. apakah Ibu beragama? Agama saya Islam. Apakah Ibu mendukung teori evolusi? Secara ilmiah saya mendukung, tetapi pendapatnya saya tidak mendukung karena itu bertentangan dengan ajaran dari agama Islam yang saya tahu di mana asal usul manusia itu bukan dari kerak, tetapi dari sesuai di Al-Quran yang ayat surat Az-Zumar ayat 6. Manusia itu berasal dari sarang pati lalu menjadi mani terus
namanya bermayam di rahim seorang wanita seperti itu. Jadi berbeda pendapat. Sedangkan saya sebagai muslim, saya mempercayai teori itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan buatan manusia, Al-Quran itu dari firman atau wahyu Tuhan dari Allah. Jadi kita sebagai umat yang taat harus percaya pada kitab yang kita anut seperti ini. Sedangkan teori Darwin mengatakan kita dari kera, ya itu sudah seberang. Tetapi secara teorinya itu bermanfaat atau mendukung atau enggak, selama itu bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, saya mendukung seperti itu ini. Oh iya. Selamat pagi ya Bu. Boleh silakan. Siapakah manusia pertama menurut agama Ibu? Yang saya ketahui Nabi Adam. Nabi Adam. Terus apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Alasannya kenapa? Seperti tadi saya jelaskan ya, bertentangannya itu karena secara ilmiahnya itu kalau menurut di Al-Quran itu kan sumber kitabnya orang muslim, diturunkan itu dari wahyu Allah yang itu jadi saya meyakinnya secara keyakinan saya itu dari saripatinya manusia ya, lalu dari saripati manusia lalu dia dari segumpal tanah ya, segumpal tanah lalu saripati air mani, lalu dia segumpal darah. Nah, darahnya jadi membeku, lalu nanti dia bersemayam di dalam rahim wanita. Itu secara urutan yang tertera di dalam Al-Quran di surat Al-Zumar ayat 6. Tetapi menurut teori Darwin, manusia dari kera. Sedangkan kera itu kan kalau menurut logika kita kan kera itu semua makhluk hidup juga dia. Ini kan keran itu tidak dijelaskan dia tuh proses jadinya kera itu apa, tidak dijelaskan ya, pokoknya hanya bilang asal usulnya dari kera saja. Sedangkan untuk terjadi kera itu kan harus ada suatu proses biologis yang terjadi gitu. Nah, dari sekeliling kita ketahui hanya satu kata berasal dari kera saja, tapi tidak dijelaskan keran itu asal usulnya dari mana gitu. Nah, dari situ saya mulai tidak meyakini ya, berseberangan ya seperti itu. Boleh silakan. Apakah teori masih layak diajarkan sekolah-sekolah? Teorinya siapa nih? Teori yang bertentangan dengan agama, teori yang bertentangan. Kalau teori bertentangan dengan agama tidak boleh, karena itu bahaya banget ya. Maksudnya apalagi ini kan pelajaran tentang sains ya, ilmu pengetahuan secara alamiah itu harus dibuktikan secara empiris, secara ilmu pengetahuan harus jelas gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, kita tahu dari kera aja, kera itu kan tapi nggak dijelaskan lagi asal usul proses menjadi kera itu kan harus ada. Jadi apabila kita mengajarkan kepada siswa peserta didik kita harus jelas sumbernya gitu. Jadi kalau misalnya sumbernya nggak jelas dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu jangan membahayakan untuk generasi kita seterusnya. Kalau teori evolusinya? Kalau teori evolusinya saya bisa terima, tetapi menurut pendapatnya Darwin saya tidak bisa terima seperti itu. Mungkin nanti yang generasi-generasi ini yang meneliti lebih selanjutnya evolusi proses terjadinya manusia, tumbuhan hewan dan sebagainya itu perlu lebih lagi seperti itu. Jadi untuk perkembangan ilmu pengetahuan saya mendukung untuk teori evolusi ada. Sekali lagi ya Bu, apakah ya. Ibu ketahui tentang Zionisme, Masam, Indonesia dan Gaza? Zionisme. Iya, Zionisme. Iya. Oke. Kalau Zionisme itu dia sebuah perkumpulan organisasi dari Yahudi ya. Yahudi itu asalnya dari Israel, seperti yang saya tahu Zionisme itu. Jadi dia sebuah perkumpulan orang Yahudi dan dia berasal dari Israel. Lalu kalau Freemason itu dia sebuah organisasi rahasia ya, itu sebuah organisasi rahasia yang dianggap pihak-pihak yang terlibat itu dia mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang mempengaruhi nasib dunia. Jadi itu organisasi yang tertutup dan dia itu rahasia, tapi organisasi itu ibaratnya kayak intelnya gitu kali ya, tapi dia tahu tentang nasib dunia, tapi tertutup dan kita nggak tahu
organisasi itu berlabel apa dan kita ini masih tetap ada ya seperti itu. Lalu kalau Dajjal tadi ya, oh Illumination. Illumination itu nama yang diberikan sebuah organisasi persaudaraan rahasia kuno. Jadi kalau tadi organisasi rahasia mengakomodasi dunia, tapi kalau Illumination itu dia organisasi persaudaraan ya, persaudaraan orang-orangnya itu pernah ada dan yang ini masih ada dan sampai sekarang pun masih tetap ada. Tapi kita nggak bisa membuktikan bahwa organisasi itu ada apa enggak gitu. Jadi kayak kasat mata enggak lah, maksudnya itu kayak nggak nyata gitu ya. Dan itu keberadaannya tentang persaudaraan dunia. Jadi tentang persaudaraan di dunia antar bangsa ya, tapi dia ada organisasinya, tapi dia organisasinya tidak berwujud gitu. Gitu ya, dari zaman dulu sekarang dan sampai yang akan datang masih ada seperti itu. Kalau Dajjal itu menurut di Al-Quran itu Dajjal itu ada di Al-Quran ya. Dia seorang laki-laki makhluk ya, tubuhnya itu pendek, jarak antara kedua betisnya itu dekat, rambutnya keriting, matanya satu. Dia tidak terlalu menonjol, tapi dia tidak terlalu ke dalam, matanya itu secara fisiknya ya Dajjal yang tertera di dalam Al-Quran. Dajjal sendiri itu dia pernah mengaku pada Tuhan kalau dia mau mengetahui Dajjal itu dia matanya cuma satu ya, dan dia itu makhluk yang murka atau pengkhianat dari Allah seperti itu. Dan nanti dia Dajjal itu katanya keluar muncul ketika kiamat ya. Seperti itu. Tapi ciri-ciri fisiknya yang tertera dalam Al-Quran seperti dia pendek, kecil, keriting, matanya satu, jarak antara betis dan kaki dekat, berarti dia pendek banget ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya lagi ya Bu? Iya, boleh silakan. Mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung atau menolak atau ragu? Berikan Selama untuk kepentingan untuk saintis ilmu pengetahuan, untuk kebaikan anak-anak didik kita dan anak-anak kita di cucu kita dan di kemudian hari saya mendukung seperti itu. Tapi perlu diluruskan ya. Jadi mungkin ada beberapa penemu-penemu ilmiah tidak hanya Darwin yang kita kenal selama ini dari kecil ya, mungkin ada ilmuwan-ilmuwan lain bisa dalam negeri atau dari luar negeri, seperti itu saya mendukung. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi itu ada atau misalnya khususnya mengenai evolusi dari manusia masih dipelajari sampai sekarang? Menurut Ibu, mengapa teori evolusi masih diajarkan sampai sekarang? Ya karena kita kan manusia itu kan harus tahu asal usul kita ya, sejarah kita. Jadi itu harus dipelajari kalau menurut saya. Kenapa? Karena untuk perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Contohnya dulu misalnya kita kan tahu dari kita tuh diciptakan oleh Allah tadi dari saripati dan ketemu sperma ya, terus jadi segumpal darah. Lalu kalau dulu kan ya dengan adanya teori evolusi dulu misalnya kita jadi manusia laki-laki perempuan berhubungan hamil aja ya. Nah karena dengan ada evolusi misalnya yang lahirnya ada kecacatan di dalam fisiknya seperti itu kan merugikan si kelangsungan hidup si pasangan itu nanti kemudian dan kita bisa belajar berevolusi itu berarti perkembangan manusia itu nanti harus secara organ tubuh harus baik, harus sempurna. Jadi sekarang dari kehamilan 3 bulan pun udah bisa dideteksi nih, ilmu kedokteran udah canggih untuk evolusi manusia ya. Nih kalau misalnya kehamilannya tidak baik langsung disuruh dibuang, bukannya untuk diaborsi. Itu maksudnya kalau merenggut nyawanya ibu tidak baik atau koordinasi janinnya tuh trimester pertama biasanya dibuang. Itu karena mungkin karena ada efek dari kita belajar evolusi kan ya. Manusia itu kan terlahir harus dulu kan kalau di gambarnya Darwin itu kan bungkuk kan, lama-lama kan kita juga seperti sekarang seperti itu bukan dari monyet ya, maksudnya dari mungkin kan dulu membungkuk karena kita nggak pakai baju, dingin, kena udara segala macam meringkuk, itu kan jadi ototnya jadi ikut. Nah sekarang kan ada dengan kita belajar evolusi terus, manusia itu harus tegak dan bagus, sempurna terus seperti itu, gitu. Jadi harus tetap dipelajari. Iya. Apakah boleh kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain, tapi bertentangan dengan agama yang dianut? Oh iya, tidak boleh. Karena kita itu
yang mengajarkan di Indonesia ini semuanya sama pada dasar prinsipnya ya, itu kebaikan. Kalau segala suatu hal yang kita ajarkan tidak sesuai dengan agama kita, sebenarnya tidak boleh, karena itu kan yang kita ajarkan itu kan manusia ya, mereka itu kan pola pikir, proses, dan itu kalau mereka di kemudian harinya kalau kita ajarkan salah, nanti kita bawa terus sampai dia besar nanti, dan itu membahayakan tanpa akal menurut saya. Selanjutnya, bagaimana cara ibu menjelaskan teori evolusi ke peserta didik? Jika ibu Ya, saya harus mencari berbagai sumber data yang jelas dan valid. Yang pertama, yang sesuai dengan agama saya. Tadi saya bilang Al-Quran itu udah, kalau Al-Quran sudah berbicara dan wahyu tertera itu berarti itu udah bukti konkret nyata. Nah, dari situ kalau dari firman Tuhan itu tidak boleh kita larang, tidak boleh kita lawan, sorry. Kalau dari situ sudah jelas valid, lalu kita cari sumber-sumber referensi pendukungnya secara duniawi, misalnya buku pendukung tokoh si A, si B, si C, ini secara berbagai sumber kita rangkumin yang sesuai dengan jawaban Al-Quran seperti itu. Terima kasih ya Bu. Sudah? Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya dapat terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Ya. Mohon maaf jika kita di sini mengganggu mungkin ya kita sibuk. Oke, sama-sama. Sukses terus ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,